Halo teman-teman. Tadi di materi yang terakhir tadi kita kan belajar tentang tuh migration tuh. Sekarang kita masuk ke sesi itu, gimana kita melakukan CRUD-nya tuh menggunakan tentunya pakai tampilan lah nanti ada seperti tampilan mungkin kita pakai entah itu Bootstrap atau yang lainnya. Cuman di kasus kali ini kita mungkin pakainya Bootstrap teman-teman. Ada yang nanti nanti namanya Bootstrap admin. Kita nanti pilih-pilih lah untuk Bootstrap admin ya. Gitu teman-teman. Kita cari ya. Oke, kita ke browser kita terlebih dahulu. Sebentar. Ini udah ke share ya screen gue ya. Oke, ini kita cari tuh yang namanya. Bentar aku hide dulu ini. Nah, kita cari tuh yang namanya. Sorry. Bootstrap admin gitu. Nah, teman-teman ini banyak banget ini sebenarnya di beredaran di luar sana. Bisa pakai SB admin, bisa juga sih. Atau mau pakai ini Stisla? Oh bukan ini Core UI Ding. Kalau yang buatan Indonesia kalau nggak salah Stisla ya namanya teman-teman. Lupa kok. Atau teman-teman mau pakai portal juga bisa. Ada yang namanya Bootstrap portal. Gini ya ini pakai portal. Lebih sederhana, lebih enak gitu dipandang ya nggak sih? Kita pakai portal aja ya. Ini bisa di-download nggak sih? Apakah ini berbayar? Oh ya ini gratis. Kita download aja nih di si. Nah ini udah download nih. Nah ketika udah download, waduh dua kali ya. Kita itu tuh, kita share in folder dulu. Kita tunggu ya teman-teman. Oh belum selesai ya. Tapi kenapa show in foldernya itu buka ini ya? Oh karena tadi auto open ya. Jadi teman-teman buka aja tuh di downloadnya teman-teman nih. Kita show in folder. Kan ini nih portal nih. Kita copy nih ke kita taruh ke kalau teman-teman yang pakai SAM itu boleh tuh ditaruh di htdocs-nya ya, mungkin. SAM htdocs. Saya mana nih? Saya ini Laravel mahasiswa nih. Teman-teman taruh di publik, dipaste di sini ya. Cuman kalau aku kan aku pakai itu tuh, pakai Laragon. Berarti aku masternya harus di Laragon. Mana nih Laragonnya? Nah ini Laragon. www Laravel product baru publik. Nah aku paste ke sini. Oke, setelah kita paste apa? Kita ekstrak juga dong di sini. Ya kali gak ada ekstrak, harus di ekstrak dong. Kita ekstrak dalam bentuk gini aja. Dalam bentuk folder. Kita tunggu ya. Besar ya. Apakah besar? Cuma sekitar 10 MB kalau dikompresi. Nah, ini udah nih, udah berhasil nih installnya. Sorry, nggak ekstraknya. Kita hapus aja ini yang file core-nya atau zip-nya tadi. Kalau kita buka, oh gini ya bentuknya ya. Oke, nggak apa-apa. Kan kita nggak butuh tuh masuk ke dalam lagi. Ini aja di copy atau kita rename dulu. Jadi admin atau template gini. Jadi tulisan template gini. Udah, ganti aja dalamnya di template. Lalu kita keluarkan nih, kita pakai Ctrl X, kita arahin dia ke public nih, ke public ya, kita paste. Dan yang ini kita hapus, gini bos, mantap gak tuh? Jadi kita cuma butuh template-nya aja nih. Ya kalau kita lihat keren nih harusnya kita lihat indeksnya ya teman-teman. Ya kurang lebih kayak gini. Nanti kita bikin di sininya mungkin kategori produk gitu. Sini produk gitu. Bisa kan kayak gitu? Bisa lah harusnya ya. Oke, kita masuk ke sini. Masuk ke sini tadi ya. Sorry. Nah, di sini kan. Udah, pastiin udah masukin dia ke public nih. Nah, kalau udah ya di close aja nih. Kita tinggal lihat di VS Code kita nih. Kita don't save. Nah, yang ini ya teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman lihat itu sebenarnya juga
tadi yang teman-teman paste itu ya masuk nih ke public. Nah, udah ada template-nya nih. Mantap gak tuh? Sekarang kita masuk ke sesi kerennya nih. Kita masuk ke sesi templatingnya lah ya. Kita masuk ke sesi gimana bikin layoutingnya. Jadi gimana kita nampilin apa ya? Ya template kita tadi yang pakai portal tadi itu gimana sih Mas? Gampang sih. Kita close dulu semua aja nih. Kita tutup semua. Sekarang kita akan fokus ke redirect-nya dulu pakai routernya itu tadi. Teman-teman bisa masuk ke route terus web ini. Sorry ini web ini. Ini kan kalau secara default kan masuknya ke welcome ya teman-teman. Cuman aku nggak pengen nih kayak gini. Kalau teman-teman udah belajar MVC nih harusnya lebih mudah sih. Bener nggak? Aku harap teman-teman pakai MVC itu. Nah, aku pengen gini. Ketika ada yang ngakses route get slash gini misalnya, aku mau tuh aku mau dia tuh diarahin ke si jangan slash ding. Misalnya kita coba gini slash produk segini misalnya atau gini dashboard produk nih. Dashboard gini, sorry dashboard produk gini pakai S ya. Itu tolong diarahin ke controllernya. Nah, berhubung kita belum export nih controllernya atau belum kita masukin nih ke sini, belum kita impor ya maksudnya. Kita bisa tuh pakai use app HTTP controller yang namanya adalah product controller. Kan kita nggak cuma product controller juga nih pada akhirnya kita juga mau pakai si kategoris. Nah, udah ada nih ada kategori controller. Kita ekspor dua-duanya sampai sini ya, teman-teman itu ya semoga nggak paham, semoga nggak bingung ya, semoga paham ya sampai sini ya. Kalau teman-teman nggak bingung nih di sini, sudah kita masuk ke sini. Jika ada yang mengakses route slash dashboard slash products, tolong arahin ke products controller gitu kelas gini. Kalau teman-teman nggak pengen bikin controller produk ya bisa namanya lain misalnya produk manage gitu atau manage product controller gitu juga boleh sih. Nah ini dah kan tolong arahin dia ke product controller class yang metodenya adalah index. Kenapa Mas tahu kalau ada index? Ya tahu dong, karena tadi kan kita pakainya pakai minus R, pakai resource. Kalau teman-teman kunjungin si controllernya yang ada di app HTTP middle controllers, teman-teman nih lihat nih, oh, udah ada tuh di produk controllernya yang namanya index. Keren kan? Jadi cara bacanya adalah ketika ada yang akses ini, tolong arahin ke produk controller yang metodenya adalah index gitu. Ini hanya berlaku di Laravel 8 ke atas. Kalau teman-teman udah pakai Laravel 10, Laravel 7, mohon maaf, 7 ke bawah ya. Itu nggak kalau pakai gini harusnya nggak bisa sih. Beda caranya ya untuk routingnya ya teman-teman sesuaikan lah. Tapi kurang lebih sama kayak gini. Gitu teman-teman. Oke, coba kita lihat Laravel kita. Ini kita close. Kita kan kita refresh harusnya not found ya. Ya. Maka dari itu ketika kita klik ketikan dashboard slash apa tadi produk ini harusnya enggak bukan not found cuman ini kosong. Kosongnya kenapa Mas? Nah, kosongnya ini karena ini belum ada isinya teman-teman di indeksnya. Kalau teman-teman nggak bisa ini aku echo ya. Echo ini indeks gini misalnya. Ini metode indeks. Gini misalnya. Jangan lupa titik koma. Kita refresh. Lah, harusnya masuk sini. Benar gak tuh? Nah, kalau teman-teman kita ini kan mau pakai itu kan, mau pakai MVC. Jadi logikanya dari rute ini dilemparkan ke controller. Nanti sebenarnya controllernya ini juga ngambil dari model kita. Setelah itu diarahin ke si view. Nah, untuk view ini intinya itu yang berurusan dengan tampilan gitu teman-teman. Jadi ketika ada yang ngakses ini, tolong arahin ke sini yang metodenya indeks berarti kan ke sini. Dan di sini tuh tolong arahin ke view biar dia tampil ke tampilannya gitu. Jadi gini tinggal return view apa misalnya di sini aku kasih nama dashboard gini. Dashboard titik
dashboard ini folder ya, titik ini. Nah, ini ada produk, produk sini juga nanti folder. Dan intinya yang terakhir, titik terakhir adalah nama filenya. Misalnya di sini index gitu. Gitu teman-teman. Oh, kebanyakan U. Nah, ini kan belum ada nih. Oke, belum ada ini kan harusnya kita ketika kita refresh harusnya error gini. Kerennya Laravel 10 itu errornya enak banget bacanya. Jadi gini, view dashboard product index itu not found, tidak ditemukan. Kalau not found berarti apa? Kita harus Iya, kita harus buatnya di mana tuh Mas? Cara buatnya view itu gimana Mas? Gampang sih sebenarnya. Kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman nggak tahu sebenarnya ini tinggal ke resource, sorry, resource ini kan. Nah ini aku tutup semua gini dah, biar enak ini bahasanya. Ini, sorry, sorry. Yang ini kan. Nah, teman-teman bisa ke resource, views. Nah, sebenarnya ya, return view ini itu mengacu ke folder view. Jadi ini adalah kalau kita baca secara default ya, ini gini sebenarnya. Views, dia akses folder views, terus dashboard gini, dan seterusnya. Kayak produk data index, berarti kita harus bikin folder dashboard. Betul, seperti itu. Kita harus bikin folder namanya dashboard. Gini. Kita bikin folder dashboard apa? Kita bikin folder lagi namanya produk. Kenapa Mas kok bikin folder dashboard segala? Ya, nanti karena di dashboard ada produk, ada kategori gitu teman-teman kurang lebih. Oke, kan kita dapat ini, terus dalamnya ada ini, terus ini di dalamnya kita bikin file lagi yang namanya index.php, blade.php, php gini. Ini sebenarnya index.php kalau kita lihat itu berada di products, yang berada lagi di dashboard, yang berada lagi dalam views. Apakah ini bisa? Harusnya bisa. Harusnya errornya kayak gini. Harusnya dia kosong karena apa ya? Karena emang kosong di sini, Bos. Nah, sekarang kita isi pakai template-nya yang kita download tadi. Di mana teman-teman tadi? Ada di public, di template, di index. Ini copy aja yang ada di dalam sini. Copy semua. Ctrl A, Ctrl C. Sudah, kita taruh di sini. Ctrl V. Kita close yang index.html-nya ini. Kalau teman-teman save, harusnya bisa, tapi ada yang menarik nih. Loh, bisa kan? Tapi kenapa Mas kok jelek gitu? Kok gak sesuai dengan yang tadi ya? Mana tadi? Ulang ini. Kenapa nggak sesuai kayak ini Mas? Nah, itu karena kenapa temen? Itu karena eh, ketidaksinkronan antara aset yang manggil di sini. Kalau teman-teman lihat nih, itu nggak sinkron tuh. Karena di sebenarnya manggil aset. Nah, aset di sini kan nggak ada ya, teman-teman di Laravel ya, aset ya. Maka sebenarnya dia itu harus kita kasih prefix templates karena apa? Karena sebenarnya defaultnya itu dia ngakses folder public. Sebenarnya ini ya di balik itu ya. Kalau teman-teman nggak percaya kita inspect nih, klik kanan inspect. Kita ke bagian head, kita ke bagian sini. Nah, ini tuh nggak ada sebenarnya. Kita harus kasih prefix templates gini. Coba kita coba kita akalin di sini lah ya. Jangan ditiru tapi teman-teman ini nanti kita langsung ke codingnya ini kan cuma buat ngakalin doang sih. Bisa nggak nih diganti template gitu? Gini. Oh, nggak bisa ya. Ya, kita coba di sini. Oke, nggak apa-apa. Cara gini gini gini. Jadi kita tambahin prefix template ini di masing-masing kayak yang aset sini kan dia kan harus ngasih template dulu tuh. Iya Mas bener. Nah kita gini. Kita pilih semua yang depannya ada asetnya. Semua yang ada asetnya di depan ini. Biasanya aku pakai Ctrl D sih buat untuk seleksi semua dan multi kursor juga. Ah, kelihatan kan? Tinggal tambahin tambahin gini doang template gini slash save. Kalau kita sorry. Nah, ini dah pastiin ini yang depannya aset itu depannya ada template-nya karena kita nyesuaiin ini nih. Kita save, kita refresh. Oh, tetap gak bisa ya teman-teman. Kenapa yo? Kenapa tuh? Kalau kita lihat di sininya udah benar. Cuman kalau aku lihat lagi nih, assets, template, assets. Mari kita bedah satu-satu teman-teman. Ini kenapa nggak bisa? Karena sebentar teman-teman. Kita ini kan udah benar ke public kan, ke template, template, ke assets, ASTS. Oh harusnya udah benar teman-teman ya. Tentunya ada yang salah nih.
di bagian hmm, apa harus pakai slash ya? Ini ya, harusnya enggak sih. Gini ya. Oh, bener. Kesalahannya sederhana itu, teman-teman. Kita harus pakai slash di depannya. Oh, iya, 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 bener-bener aku yang salah berarti. Teman-teman harus pakai slash di depannya. Slash template. Jadi kan tadi template tuh. Kasih slash gini. Slash template. Nah, berhasil nih untuk nampilinnya. Cuman nggak sampai situ doang nih. Kita mau ngerapin-rapin manja nih. Jadi aku pengennya di sebelah kiri ini cuma ada dua menu. Sininya kosong dulu lah. Kita kosongin dulu lah gitu gampangannya ya. Oke, kita coba retelin ini satu-satu biar jadi dua. Jadi kita masuk ke, ini kita tutup dulu publiknya. Kita masuk ke di indeks sini, index.blade.php ini. Kita gantilah judulnya ini misalnya eh produk Cherude gitu. Gini, kita ganti title-nya dulu udah produk Cherude. Terus ada yang namanya portal tadi bisa diganti nggak? Portal. Nah ini portal ini harus diganti teman-teman. Ini tulisannya misalnya diganti jadi produk gini Cherude gini bisa nggak? Iya walaupun jelek nggak apa-apa lah yang masih gini lah ya. Terus kita mau nge biar ini dua. Caranya gimana Mas? Ya kita cari aja yang tulisannya overview gitu. Control F overview. Overview ada berapa sih? Oh, ada dua kan ya. Berarti yang ini overview yang di nav. Gini aja biar teman-teman nggak bingung deh. Ini teman-teman kan kita punya tuh yang namanya nav. Ini aku jadiin blade dulu dah. Ya, ini karena kita punya nav tuh. Nah, dan di nav masing-masing nav kita tuh punya yang namanya ini. eh waduh, ini jelek banget ya indentasinya ya. Emang harus di save dulu deh biar bagus. Nah, ini karena bisa aku save tuh teman-teman. Jadi di dalam nav itu kita punya ini list item, nav item, mohon maaf. Nah, nav item kalau kita lihat itu ada overview. Overview itu ini teman-teman. Oke, nangkap. Oke, nangkap. Jadi kita itu cuma butuh dua. Sorry, butuh dua. Ini doang kita butuh dua gini dan lainnya kita hapus. Ini ketiga, ini keempat, ini kelima, ini keenam, ini ketujuh, ini dah. Ini berarti 3 sampai 7 kita hapus, kita sisain dua gini. Nah, kita sisain dua nav item. Kalau kita save dan kita lihat harusnya tinggal dua. Nah, bener kan? Cuman ini bawahnya masih ada tuh Mas. Ya, kita carilah apa tulisannya setting. Kita tinggal Ctrl F aja atau kita scroll ke bawah lah daripada kita males ya. Lah ini kan ada setting nih. Kita cari aja yang parentnya atau orang tuanya atau yang orang tuanya tuh. Kita cari aja orang tuanya tadi di sini. Berarti orang tuanya kan ini. Nah ini tutup aja nih. Hapus. Save. Kembali. Refresh. Hilang. Mantap. Jiwa. Dah. Ini kita tinggal wording aja. Kita ganti namanya. Overview sama DOCS. Kita ganti jadi apa nih teman-teman? Jadi produk. Produk. Ini kan. Yang bawahnya baru kategoris. Cuman aku pengennya gini teman-teman. Aku pengen yang atas ini adalah kategori dulu. Gini, yang bawah baru produk. Jadi aku pengennya adalah CRUD si produk dulu. Nah, mungkin teman-teman tanya, kenapa bos kok kategoris dulu baru produk? Kok gini teman-teman, kenapa kategoris dulu? Karena kategoris ini kita akan karena ID dari kategoris akan sangat dibutuhkan oleh produk nantinya. Kalau kita langsung CRUD produk tapi tanpa ada si ID kategorisnya itu aku rasa bakal sulit sih nanti. Maka dari itu kita harus buat datanya dulu di kategorisnya. Insert lah minimal gitu. Oke, jadi paham sampai situ ya. Terus setelah itu apa teman-teman? Kita kosongin nih ini. Overview ke bawah. Nih welcome developer sampai ke tools ini kita kosongin ya. Gimana caranya? Kita cari aja di sini yang namanya welcome developer nih. Kita ini tutup ini si up card-nya. Terus ini juga ditutup, ditutup lagi, ditutup lagi, ditutup lagi.
Nah ini nih, kita hapus dari sini. Ini satu kita hapus. Dah ini kita satu lagi kita hapus ini dua. Kita hapus lagi nih jadi ini. Jadi tinggal overview-nya doang. Atau kita bisa sebutnya ini produk lah ya, biar teman-teman paham. Udah. Oh kategoris, mohon maaf. Kategoris, gini. Kategori, yes. Refresh. Alright, tertinggal ini doang. Mantep. Enggak tuh. Aku harap ini udah bagus sih menurutku. Cuman ini masih ada kendala nih. Maka dari itu kendalanya apa? Kalau kita mau bikin halaman produk, apakah kita harus copy semua ini? Kalau secara biasanya sih iya. Cuman dengan kita kenal dengan Laravel ini kita ada namanya template engine. Di mana kita nggak harus ngopi semua ini ketika membuat file. Jadi kita cuma harus membuat konten yang ada di dalamnya. Jadi ininya kita jadiin dia sebuah layout atau template gitu. Terus gimana mas cara layouting dalam Laravel? Ini simple bro. Ini sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal masuk saja nih ke resource. Udah masuk ke resource belum? Dah kan? Ke views. Dah. Nah teman-teman, uh, di views aja kini kita bikin folder yang namanya, atau di dashboard aja lah di dashboard. Di dashboard aja kita bikin folder yang namanya layout. Gini, pakai S ya. Terus di dalamnya kita bikin folder namanya app.lead.php. Terus langkah selanjutnya adalah yang ada di produk ini kita copy, Ctrl A, Ctrl X kita cut aja. Terus kita masukin dia ke app.blade sini. Nah, jadi baru di app.blade ini di app.blade ini kita cari yang namanya tadi apa? H1 ya tadi ya. Mana H1-nya tadi? Wah, hilang. Kita cari sini. H1. Gini gini. H1. Nah, ini. Jadi kita akan menyusupkan, oh sorry, bukan menyusup. Kita akan menyisipkan ini nih. Di sini kita cut dulu lah biar kita cut gini. Nah, di sini baru kita tambahin yield gini. Namanya terserah bisa konten, kontainer, app atau apapun terserah. Jadi gini, ini kita jadikan dia sebagai main layout kita atau main layout kita atau template kita dan konten kita nanti ada di dalam yield ini ceritanya. Gitu. Jadi yang berubah-ubah itu ada di dalam yield. Terus nanti di index.blade ini kita tinggal manggil tuh si template tadi. Karena itu pakai ini extends. Terus di extend apa? Setelah di extend kita extend yang namanya tadi kita masuk ke dashboard terlebih dahulu. Terus masuk ke layout. Layout pakai S. Terus masuk ke app gini. Terus kita ada yang namanya keywordnya section. Di section ini kita panggil tuh nama yieldnya tadi apa? Tadi kan konten ya. Terus di sini di dalamnya itu di akhirnya kita kasih end section. Seperti ini, Bung. Sudahkah? Belum. Kita paste yang kita cut tadi. Gini. Apakah ini bisa? Let's see. Let's see. Oh, bisa, Bro. Wah, keren ya. Jadi kita kalau misalnya mau buat di produk ini, misalnya kita mau buat create produk, kita tinggal bikin form create-nya aja tanpa perlu bikin ini dari awal gitu, teman-teman. Ini kalau kita produk kan tinggal gini doang nih, gampang banget kan. Jadi kita tinggal ngisi deh di sini. Gitu, itu namanya template engine, teman-teman. Itu sih. Menurutku untuk video kali ini sampai situ dulu. Nanti teman-teman kita langsung masuk aja tuh, langsung eksekusi si CRUD-nya tuh. Keren nanti. Gitu, teman-teman.